Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara input data dari Excel ke SPSS. Cara input data dari Excel ke SPSS itu ada 3, dan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, cara yang paling ribet itu pastinya diinput secara manual. Input secara manual ini seperti ini, diklik variable view, nama variabelnya diketik manual, kualitas. Ini karena gak bisa spasi, kita pakai underscore. Nah, karena ini tidak dalam bentuk desimal, jadi desimalnya dijadikan 0. Yang labelnya ini masukkan kualitas produk. Karena yang nama variabel tadi tidak dapat dikasih spasi, jadi di labelnya kita kasih keterangan kualitas produk. Kemudian kembali ke data view. Nah, ini diinput secara manual 20, 43, dan seterusnya. Begitupun juga untuk variabel kedua, ketiga. Kemudian cara kedua input data di Excel itu bisa dengan cara di copy, di blok dulu, kemudian di copy, dibuka SPSS-nya, kemudian diklik di bagian mana yang akan di paste, kemudian klik kanan, klik paste with variable name. Nah, ini kan dia desimalnya masih terikut. Kita ubah di variable view, desimalnya dijadikan 0, karena kalau misalkan datanya banyak, kolomnya banyak, ngubah satu-satu itu ribet. Jadinya klik kanan, copy, kemudian di blok, dan kontrol dan paste. Jadi langsung semuanya. Kemudian klik data view, sudah terinput. Kalau misalkan datanya dalam bentuk desimal, misalkan di sininya 0,7. Nah, ini tidak bisa langsung di copy paste karena sistem di SPSS-nya dia membaca koma itu sebagai ribuan, bukan sebagai desimal. Jadi desimal di Excel itu dalam bentuk titik. Jadi kalau misalkan mau copy paste, yang koma ini harus diubah dulu menjadi titik. Nah, seperti ini baru bisa di copy paste. Kita kembali. Langkah yang ketiga, cara input datanya itu yang file Excel ini di save as. Kita simpan di download, misalkan namanya latihan. Sudah tersave, kemudian dibuka SPSS-nya, klik file, terus import data, pilih yang Excel, kemudian dipilih file yang sudah tadi disimpan. Ini namanya latihan, kemudian klik open. Nah, kalau misalkan dalam Excel itu terdapat beberapa sheet, kita pilih di bagian sini. Karena ini cuma satu sheet, berarti langsung klik OK. Nah, ini tuh cara input data yang paling mudah, paling cepat, dan akurat. Jadi dia langsung menginput nama variabelnya, terus labelnya juga, desimalnya juga, menyesuaikan data. Jadi meskipun ini diimport, kalau di Excel ini dia dalam bentuk koma, misalkan 9, nanti di SPSS-nya dia berubah menjadi titik. Jadi menyesuaikan kebutuhan SPSS-nya. Kalau meskipun di sininya koma, itu nggak apa-apa kalau misalkan pakai cara import data, kecuali kalau pakai copy paste dan input secara manual, itu harus dirubah dulu menjadi titik. Kemudian import data ke SPSS itu tabelnya harus rapih seperti tampilan ini. Jadi tidak boleh terdapat 2 header, misalkan seperti ini. Misalkan di sini nama variabel. Nah, yang kayak gini nggak bisa diimport.
jadi harus satu header atau satu nama kolom. Jadi masing-masing kolom itu cuman punya satu nama variabelnya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini biasanya digunakan ketika mau penelitian dengan jumlah data yang banyak, kan tidak mungkin di input satu-satu atau copy paste. Jadi lebih baik pakai import dengan catatan di Excelnya harus dirapikan dulu bentuk datanya agar SPSS-nya itu mudah ngebaca dan gak bingung gitu. Jadi kalau misalkan datanya sudah rapi seperti ini, dia bisa langsung dianalisis. Nah, itu tiga cara untuk input data di SPSS. Yang paling susah, yang biasa saja, dan yang paling mudah.